Nah, pagi ini saya mau sharing, mungkin memberikan beberapa pendalaman dari apa yang Anda terima selama 3 hari. Bukan untuk mengulang khotbahnya Bill Wilson. Tidak ada orang bisa ngulang khotbah seperti itu, Anda percaya ya. Kecuali Anda dipukuli orang, ditembak, diremukkan rahangnya, kena tumor otak, kena TBC, kena hepatitis, jantungmu juga swak, gak bener semua, kurusnya kayak dia, gondrong begitu, Anda mungkin bisa ngulang begitu. Tapi kalau Anda belum mau dipukuli, ditembak, dipukul bata kepalamu dan diremukkan rahangmu, Anda nggak bisa khotbah seperti itu. Ada hamba Tuhan yang mengajukan permintaan aneh lewat istri saya. Dia berkata, bisa nggak Pak Petrus ke kota kami? Saya mau kumpulkan orang-orang ini saya mau kumpulin. Dia suruh Pak Petrus menyampaikan apa yang Bill Wilson sampaikan. Saya ngomong sama istri saya, rambut saya belum terlalu panjang. Saya nggak punya tumor otak, saya nggak punya TBC, nggak punya hepatitis, dan tidak sakit jantung. Dan saya belum pernah ditembak orang, belum pernah dipukul dengan batu bata kepala saya belum pernah diinjak-injak orang, saya belum pernah berantem sama drug dealer, saya belum pernah ribut sama orang. Jadi suara saya tidak separuh dia, saya nggak bisa ngomong seperti dia. Nggak ada yang bisa niru, dan Anda tiru siapapun tidak bisa. Ya, kalau orang itu sangat kuat mempengaruhi hidupmu sekalipun, di beberapa bagian dari hidupnya Anda bisa tiru. Caranya khotbah, gayanya, modelnya, Anda bisa tiru. Tapi Anda tidak bisa jadi seperti orang yang bersangkutan. Nah, apa yang saya mau bagikan dong hari ini, kalau siang hari ini lebih banyak kepada beberapa hal yang saya mau ajak kita mendalami lagi. Karena begini sebetulnya. Sebelum dan sesudah dia melayani Anda kalian di mimbar, dan kita tahu khotbah dia kan 1,5 jam ya. Dan sebetulnya yang paling precious, paling berharga yang didapat, yang saya pribadi dapat itu adalah ketika saya buat percakapan, diskusi, pendalaman dari apa yang dia sampaikan atau apa yang akan dia sampaikan di belakang mimbar itu, saudara. Dan itu keuntungan yang saya punya dan Anda tidak punya. Dan itu yang sebetulnya menarik sekali. Karena di dalamnya ada banyak hal yang lebih terbuka, lebih detail, lebih gamblang dijelaskan. Tanpa harus berhati-hati untuk menggunakan bahasa yang bisa ditangkap oleh orang kebanyakan secara mudah. Tetapi karena Anda toh hamba Tuhan dan Anda sudah belajar begitu banyak, sehingga saya ingin sampaikan beberapa hal yang ini merupakan bagian-bagian dari pendalaman hasil conversation, percakapan, diskusi yang saya bicara dengan dia, even sampai tadi pagi sampai antar di airport. Ada banyak hal yang jadi struggle pergumulannya yang saya tangkap, dan itu menarik sekali sebetulnya. Nah, waktu kami bicara ya, kami ngobrol banyak, dan sekali lagi yang saya sampaikan tidak berurutan. Jadi Anda mesti belajar nangkap. Kita makan gado-gado lah. Anda boleh mau makan kacang panjangnya atau kolnya dulu, atau Anda makan telurnya, atau Anda makan sambal kacangnya dulu, terserah. Atau Anda mau makan piringnya dulu, Anda terserah. Mau makan yang manapun terserah. Pokoknya kita makan gado-gado ini hari ini. Nah, ketika kita bicara akan semua yang terjadi, karena dia kan datang 2 tahun yang lalu ya. Jadi kemudian dia balik lagi dalam 2 tahun kemudian. Tahun lalu siswa yang di sini ingin sekali, makanya kalau Anda lihat cukup banyak yang dari tahun lalu balik karena mereka nggak dapat Bill Wilson. Ya, dia ngomongkan itu karena dilarang dokternya, karena jantungnya. Dan bahkan yang merawat dia itu adalah dokter pribadinya Benny Hinn sebetulnya. Jadi itu dirawat oleh dokter pribadinya Benny Hinn, dan Benny Hinn kirim dokternya untuk periksa akan kesehatan Bill Wilson. Nah, ketika ngobrol dalam 2 tahun tidak bertemu, dia lihat akan perubahan yang begitu banyak di tempat kami. Lalu kemudian Anda tahu ada Pastor Josh E di tengah-tengah kita ya. Dan Pastor E akan masih dengan kami selama 3 minggu ini, dan akan khotbah di gereja nanti pada minggu pertama bulan September. Pagi dan sore dia akan menyampaikan firman. Dan kita bicara, dan Pastor E bicara dengan kami ngobrol di belakang gitu ya. Lalu kemudian timbul suatu kesimpulan yang dia sampaikan, dan Pastor E sampaikan sudah cukup lama. Dia berkata, ada semacam the call of greatness istilahnya. Ada panggilan untuk jadi sesuatu yang besar. Yang dia berkata, di gerejamu ini ada satu panggilan untuk jadi sesuatu yang besar. Nah, kita discuss cukup panjang soal panggilan untuk jadi sesuatu yang besar. Saya bilang, apa artinya? Ya artinya bahwa ini akan berkembang, ini baru permulaan dari sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan. Dan kadang-kadang kita nggak terlalu jelas nanti kelak akan seperti apa batas ujungnya. Ya,
Tapi ini suatu long journey, dia bilang, dan itu akan berkembang. Dan dia mengindikasikan dari berbagai macam hal yang terjadi. Dan dia berkata, coba dengan sekian banyak tamu yang datang di gereja, orang-orang yang punya kualifikasi begitu, dia berkata, kamu nggak usah perlu nabi untuk menubuati kamu hal besar. Kamu membaca dari indikatornya, kamu akan tahu bahwa kalau Allah sudah memberikan pelatihan tertentu, itu tidak dengan tujuan yang sia-sia. Semua yang dia investasikan itu punya tujuan akhir. Ya. Nah, kalau investasi yang dia berikan seperti itu, dan dalam 2 tahun ini, saudara, kami nikmati yang luar biasa. Even mungkin 3 tahun terakhir ini. Itu dia sudah mulai berikan investasi yang begitu luar biasa. Ini mau kemana sebetulnya arahnya? Dan dia berkata ini ada satu panggilan untuk sesuatu yang besar yang Tuhan berikan. Lalu George E. tanya dengan saya begini. Pertanyaan saya sekarang cuma satu, dia berkata. Kenapa Semarang? Kenapa nggak tempat lain? Dia berkata. Dan di Semarang, kenapa di tempatmu? Kenapa nggak di tempat lain? Saya tertawa, saya berkata, sebagian dari jawabannya kamu sudah tahu dan tidak perlu saya jawab. Dia tertawa. Lalu dia tanya, nah kamu ngerti nggak? Nggak terlalu ngerti sebetulnya saya. Tapi saya ngomong, kamu ngerti sebetulnya, tapi kamu tidak mau ngomong dengan saya. Tapi kalau saya ditanya, saya berkata, jujur saya berkata, saya nggak terlalu ngerti. Dan itu membuat saya kembali ke beberapa tahun lalu, waktu kami beli gedung yang sekarang ditempati. Dulu itu gedung, saudara, itu menyengsarakan kami luar biasa. Kalau Anda jumlahnya kecil, masuk ke gedung sebegitu, Anda frustrasi. Karena yang datang sebagian besar adalah malaikat dan saksi-saksi iman yang mengelilingi kita. Yang tidak terlihat semuanya. Ya tak? Dari Musa, Nuh, Abraham, semua datang, saudara. Tapi nggak ada orang yang datang. Itu kadang-kadang frustrasi, itu, saudara. Anda lihat seperti itu ya. Tetapi saya masih ingat, waktu kita lagi bongkar-bongkar gedung itu. Pak Yusak itu mau kami ajak doa di gedung itu. Dia lagi muter-muter di gedung itu. Dia ngeliatin orang-orang lagi kerja. Terus dia ngomong begini, Tuhan, hambamu ini, Petrus Agung ini jemaatnya kecil, sedikit. Kenapa kamu kasih gedung segede ini? Sekarang saya berkata terus terang, saudara. Kemarin malam saya doa, saya bilang, Tuhan, ini kok gini ya? Saya bilang, aduh, coba ini bisa muat 3.000. Penuh pasti. Coba 5.000. Saya bilang, beranilah saya. Kasih saya Tuhan. Seat yang 5.000. Ini tak pindahin ke situ berani saya. Tapi dulu saudara, Anda punya 150 orang, Anda masukin ke situ kan hilang. Nggak kelihatan apa-apa tuh. Jadi dia berkata, kenapa ini kamu kasih gedung segede ini? Lalu Tuhan ngomong ini, tempat ini akan penuh. Pak Yusak tertawa, dia bilang, penuh. Oh, jemaat sedikit, ini kapan penuhnya? Terus dia bertanya, caranya gimana penuh? Dia dapat ayat di Injil Lukas. Anda ingat waktu Yesus membacakan kitab Nabi Yesaya? Dan dia berkata, roh Tuhan ada padaku oleh karena dia telah mengurapi aku dan yang blablabla yang lainnya. Alkitab mengatakan ketika dia selesai membacakan firman, dia tutup akan kitab gulungan kitab itu. Dan Alkitab berkata apa? Maka mata semua orang memandang kepada dia. Dan itulah bagian yang sedang Tuhan kerjakan. Jadi ada panggilan untuk jadi besar. Ketika Anda jadi besar, Anda mulai berkembang. Maka ketika roh Tuhan itu bergerak dan itu nyata di tengah-tengah saudara, mau tidak mau akan jadi perhatian orang. Lalu semua mata memandang ke situ. Nah, yang saya mau sampaikan begini, dalam diskusi kami itu ya. Saya mau belajar begini. Anda harus mengerti, panggilan untuk jadi besar, itu 2 macam. Yang saya sampaikan tadi adalah besar dalam pengertian di hadapan manusia. Size-nya, ukurannya, pengaruhnya, geraknya, itu semua secara manusia besar. Tetapi itu tidak berlaku untuk semua kelompok dan semua orang. Yang itunya jangan Anda tiru. Oke? Kalau tidak Anda frustrasi. Anda akan cenderung hanya menghormati yang besar dan menganggap remeh yang kecil dalam hal jumlah. Nah, itu hanya sesuatu yang mungkin berupa panggilan di mana ada anugerah Allah diberikan. Anda nggak bisa mengusahakan, Anda nggak bisa minta-minta untuk itu. Allah berikan kepada dia, mau beri. Tapi the call of greatness, panggilan untuk jadi besar di hadapan Allah, berlaku buat semua kita. Nah, itu yang Anda mesti dan Anda lihat dalam kehidupan kita semua. Jadi dengan demikian, tidak ada orang sebetulnya bisa berkata, dia lebih dari saya. Nggak ada. Semua saling melengkapi.
Nah, kenapa ada hal besar, ada hal kecil? Tugas kita yang berbeda. Nah, tugas yang berbeda itulah yang menentukan di hadapan manusia itu orang kelihatan besar dan kecil. Tapi kalau orang itu sekalipun dalam pandangan manusia dia kecil, dalam pandangan Allah dia besar, tidak bisa ditipu, saudara. Tetap akibat yang ditimbulkan dari hidup orang itu luar biasa. Sekalipun dia tidak punya terlalu banyak hal di sekitarnya. Tapi kemanapun dia pergi, apapun yang dia sampaikan, cara berpikirnya, cara bicaranya, urapannya, orang semua tahu. Dia besar di hadapan Allah. Dan sebetulnya itu berlaku, boleh berlaku buat semua orang percaya. Karena Tuhan tidak pernah membeda-bedakan anak-anaknya. Amen, saudara. Nah, jadi Anda jangan ngejar fisiknya. Banyak orang keliru. Pertama-tama ngejar fisiknya. Anda akan frustrasi. Dan tidak akan pernah bisa selesai menjalankan tugasmu. Nah, saya berkata tadi bahwa kalau kita besar di hadapan manusia, itu semata-mata karena tugas yang Allah berikan buat kita. Mengapa Pak yang ini besar, ini kecil? Itu saya nggak tahu kadang-kadang, saudara. Itu betul-betul karena kemahakuasaannya, kedaulatannya. Dia mau berikan apapun kepada siapapun, terserah dia. Oke, saya beri contoh begini. Kalau Anda sama-sama orang yang ahli soal bongkar pasang tanah. Ya. Yang seorang diberi tugas untuk meratakan bukit. Itu kan tanah. Yang seorang diberi tugas untuk menanam sebuah pohon bunga. Alatnya sama atau beda? Tidak mungkin sama. Yang meratakan bukit diberi bulldozer, diberi dinamit. Ya, semua peralatan berat diberikan. Waktu dia gerak, gemuruh, bum, 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 bum. Nah, orang lihat, wih, apa yang terjadi? Bum, bom meledak, bukit diratakan. Tapi ketika tugasmu menanam sebuah pohon mawar yang berduri, Anda perlu cuman skop satu. Paling banter cangkul. Ya kan? Kalau itu diberi bulldozer, Anda akan membuat kolam ikan namanya. Dan itu mawar akan hancur, terlindas oleh bulldozer. Nangkap, saudara. Jadi biarlah masing-masing kita itu aman dengan panggilan Tuhan masing-masing dalam hidupmu. Aman aja. Kesalahan banyak orang adalah, orang itu kalau jalan, lari ya dalam perlombaan yang diwajibkan buat kita, sukanya noleh-noleh. Seperti siapa? Petrus. Tuhan ngomong begini, 3 kali kan? Feed my lamb to sheep. Lamb, then feed my. Nah, dia ngomong 3 kali, diberi tugas oleh Tuhan, luar biasa, terakhirnya nggak enak. Ya toh? Tuhan bernubuat, kamu nanti mati buat aku, Petrus. Itu kan urusannya dia. Lalu apa yang dia buat? Dia lihat kepada Yohanes. Nah, lihat. Orang selalu cenderung berkompetisi dengan sesama anak Tuhan. Nah, kapan Allah panggil kita berkompetisi dengan yang lain? Lalu dia tanya kepada Yesus, nah gimana dengan dia? Yesus tidak suka itu dengan pertanyaan begitu. Dia berkata, kalau aku mau tetap dia hidup, sampai aku datang tetap hidup. Tapi itu bukan urusanmu. Ngerti, saudara? Kesalahan banyak orang Kristen adalah sikap hati seperti Petrus. Dia mau lihat, nah dia gimana dong? Lalu muncullah kabar burung, Yohanes tidak akan mati. Dan Anda tahu, Tuhan punya rasa humor loh. Oh, digosipin gitu ya, malah betul mati terakhir, saudara. Yang lain semua mati, Yohanes tidak mati syahid. Digoreng tetap hidup, saudara. Kerupuk tahan gorengan, saudara. Sejarah gereja menulis. Petrus mati, semua mati, tinggal Yohanes. Di Patmos lihat Yesus dalam kemuliaannya. Nggak mati-mati itu orang. Mungkin rasul terakhir sebelum Yohanes mati berkata, bener nih Yohanes kagak mati. Gua terakhir yang mati. Mati Yohanes belum mati. Tapi mati juga Yohanes kan. Jadi kadang-kadang kesalahannya adalah kita lihat orang lain. Nah, kalau Anda punya panggilan, begini ya. Kalau Anda punya panggilan-panggilan tertentu yang luar biasa, ya kerjakan bagianmu. Tapi kalau Tuhan memberikan cuman skop satu, ya, atau cangkul satu, lakukan bagianmu. Feel secure gitu loh, saudara. Milikilah rasa aman dalam hidupmu.
Nggak usah gelisah dengan apa yang terjadi pada orang lain. Biarkan itu berkembang dalam panggilan Tuhan masing-masing. Nangkap ya. Jadi saya mau begini ya. Ini yang dibuat kesalahan, yang dibuat orang berkali-kali. Dan ini membuat banyak pendeta frustrasi. Saya harus berkata begini. Anda boleh melihat semua yang baik di sekitar Anda selama 6 bulan. Tapi jangan paksa gereja Anda masing-masing ngalami yang persis sama dengan yang kami alami. Nangkep. Anda paksa pendetamu begitu, Anda sedang menabuh genderang perang, saudara. Ribut, saya jamin. Dan nggak pernah bisa. Nggak pernah bisa. Sebuah gereja, perubahan harus dimulai dari atas. Baru kemudian perubahan terjadi. Kalau gereja dimulai perubahan dari bawah, pecah. Revolusi itu namanya. Kalau dia dimulai dari atas, akan terjadi evolusi. Renewal, pembaharuan terjadi. Atasnya berubah, bawahnya semua berubah. Tapi kalau yang berubah bawahnya, Anda coba mengubah seluruhnya. Revolusi, akan terjadi perpecahan. Nah, saya berdoa, jangan sampai ada di antara kita jadi pemimpin besar revolusi gereja. Tidak ada berkatnya lah. Tidak ada gereja tumbuh luar biasa. Akibat dari perpecahan, nggak ada. Akibat dari kita berontak, tidak ada. Dan Anda harus berperang melawan roh pemberontakan itu seumur hidupmu. Dan berat sekali untuk menanggulanginya. Oke, jadi saya ingin supaya masing-masing Anda mengerti. Nah, sekarang bagaimana supaya panggilan untuk jadi besar ini, entahkah itu di depan Tuhan atau di depan Allah dan manusia terjadi. Anda masih ingat khotbah yang pertama yang dia beri nama The Invisible Line. Suatu garis atau garis yang tidak kelihatan. Yang Anda mesti lewati. Ya. Nah, kita diskusi menarik sekali. Dan dia berkata begini. Ini yang sebetulnya semua kita ini punya. Dan sampai kapanpun garis seperti ini tetap ada. Dalam level berbeda-beda. Jadi rupanya gini, ini imajinasi saya kira-kira. Ketika Anda lahir baru, ini adalah garis yang tak terlihat. Ini yang Kong Hee bilang, penjara dalam hidup kita. Itu sebetulnya bukan jeruji besi atau tembok 4 sisi. Penjaramu itu siapa? Itu di dalammu itu yang paling berat. The invisible line ini, garis yang tidak terlihat ini, itu di mana toh? Nggak ada. Nggak terlihat toh. Di mana sih? Di sini. Nanggap saudara. Saya cerita ya. Kalau Anda ke kantor saya hari ini. Dulu kalau Anda tahu ya, kantor saya ini bentukan ini memanjang ini. Lalu ini ada lorong. Sekarang ada pintu nembus ke kantor besar. Kantornya bersama. Dulu kantor saya ini kan space untuk kantor saya sebagai gembala. Tetapi pada masa-masa awal ketika kami ini penuh dengan berbagai macam keributan yang tidak perlu. Singkatnya begini, karena dulu kami ini bergerak bersama-sama. Lalu dalam perkembangan para teman-teman ini merasa berat sekali menerima saya sebagai gembala jemaat. Karena kami teman dari SMA. Ketika kami jadi gereja, itu kenyataan yang paling berat buat mereka. Mereka butuh pendeta supaya pantas toh. Masa gereja nggak ada pendetanya? Tidak ada yang mau full time kecuali saya full time. Jadi mereka harus terima saya sebagai pendeta. Tapi kenyataannya mereka nggak mau terima saya sebagai pendeta. Ini teman. Apapun yang saya berkata Tuhan ngomong begini, mereka bilang, oh itu siapa bilang Tuhan berkata? Kita harus rapat berbulan-bulan untuk menentukan sesuatu yang nonsens sebetulnya. Dan akhirnya kacau balau semua. Tapi saya tahu perasaan penolakan itu begitu kuat. Oke. Nah, semua orang, kalau Anda lihat dari kisahnya Bill ya, itu saya kalau dengar dia cerita, saya hanya bisa melihat seperti saya dibuat flashback oleh Tuhan. Kira-kira hidup orang yang dalam panggilan Tuhan murni, itu mirip-mirip kok saudara. Itu kurikulumnya itu sama sebetulnya. Anda boleh sampai ke Siberia sana, kurikulummu sama. Ketemu orang yang nyengit, yang nggak masuk akal, yang nyakitin hati, yang nyebelin dan super sebelin itu, Anda akan terus ketemu. Selalu ada itu orang-orang begitu. Ya. Karena untuk membuat Yakub jadi Israel itu pendidikan pertama itu kepada Om Laban.
Ngerti? Itu pertama. Sebelum nanti ketemu Tuhan sendiri itu pertama-tama harus, Uncle Laban ini yang mesti harus dihadapi. Diperas 20 tahun, diubah berapa puluh kali, 10 kali, gaji kok berubah, peraturannya 10 kali, berubah terus. Setiap pengutukan Yakub berubah lagi. Nah, akhirnya saya ngerti bahwa itu penolakan yang luar biasa. Nah, ketika ini kantor dibangun, kan kita perlu ruang untuk counseling, dan perlu ruang dong untuk pendetanya. Mau tidak mau didesain ruang untuk pendetanya, tapi tidak rela hati mengizinkan pendetanya itu menikmati fasilitas space yang lebih besar dari yang lain. Yang di sini berkata, kenapa kamu punya tempat lebih baik dari yang kami punya? Ngerti? Itu perasaan penolakan begitu kuat. Tapi persoalannya, penjara pertama itu bukan perkataan mereka, tapi di dalam saya. Perasaan bahwa saya ini orang yang ditolak, itu sudah merupakan penjara buat hidup saya. Kalau saya orang merdeka, saya nggak peduli. Saya ambil tindakan, tong, selesai. Dan kenyataannya, tahun 94 toh terjadi juga. Setelah saya mengalami mulai dimerdekakan Tuhan, lalu 94 toh mereka pergi juga. Jadi kekhawatiran yang selama ini saya coba hindari, jangan sampai terjadi, toh terjadi juga. Ngerti? Nah, selama saya belum bisa breakthrough, sebetulnya saya di sini. Orang-orang ini tidak pernah pakai preman untuk ngancam saya. Tidak pernah maki-maki, demo, unjuk rasa. Nggak pernah, saudara. Tapi perasaan yang saya tangkap, dan itu betul sebetulnya, bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak bisa menerima keberadaan saya sebagai pendeta, membuat saya terperangkap dalam batas garis yang saya sendiri buat. Dan sebagian dari garis-garis itu, Anda sendiri yang buat. Tapi kalau orang berkata, terobos, Anda berkata, nggak bisa. Dan kalau orang berkata nggak bisa, itu betul nggak bisa loh saudara. Jangan disalah-salahkan. Wah, goblok loh, langsung gini aja nggak bisa. Nggak bisa. Kecuali Anda bangun manusia batiniahnya, kekuatan di dalam makin kuat, tiba-tiba dia punya keberanian tambahan, boom, dia terobos. Apa yang pernah membelenggu dirinya. Nah, akhirnya ini kantor saya sekat dari 2. Ini goblok sekali kelihatannya ya. Tapi ini begini, saya sekat. Ini saya kasih untuk sofa. Saya ditanya, kenapa ini? Oh, ini untuk counseling dan terima tamu. Mereka happy. Karena, oh semua boleh dong terima tamu di sini. Boleh, senang. Jadi ini bukan kantormu. Kamu cukup di sini. Nangkap saudara? Jadi akhirnya pada awal tahun ini, ketika ini saya biarkan cukup lama, saya merdeka cukup lama sebetulnya. Tapi kita memang biarkan, kita nggak spend uang apapun untuk membongkar kantor. Tapi ketika kita harus tambah ruang, tambah segala macam, saya berkata pada teman saya, yang pertama saya mau bongkar adalah ini. Karena ini tembok Berlin buat hidup saya. Yang di dalam sudah hilang, yang di luar saya sudah sebel ngelihatnya. Bongkar. Anda masuk kantor saya, very nice sekarang, saudara. Bagus sekali. Bongkar habis. Habis. Sisanya itu masih ada sedikit yang tertinggal. Saya berkata sebagai kenang-kenangan bahwa disinilah dulu aku dipenjara oleh diriku sendiri. Tapi kalau Anda nggak ngalami seperti yang saya ceritakan, Anda nggak ngerti yang diomongin apa. Tapi ini yang sebetulnya kenyataan, saudara. Itulah yang namanya bagian dari yang namanya the invisible line yang Anda mesti lewati dalam hidup. Itu kenyataan. Nah, nanti ketika ini lewat satu, Anda berkata, lega ya sekarang ya. Dan di sini, itu ada berkat-berkatnya loh. Ada nilai plusnya. Anda mulai bisa bergerak leluasa, Anda bisa pakai sepatu roda, Anda bisa main balet di situ, ya toh? Anda bisa bergulung-gulung, Anda berkata, nikmatnya aku ini merdeka. Dan Tuhan untuk sementara waktu akan mengizinkan Anda menikmati itu. Lalu Anda akan melihat orang-orang yang terkungkung, Anda berkata, ayo dong keluar enak, ini merdeka. Luar biasa. Tapi, lihat, dia bawa kita bergerak lagi. Setelah Anda jelajahi semua, tiba-tiba Anda sadar. Nah, aku kok muter balik ke tempat ini lagi ya? Lalu Anda berkata gini, ini ada garis lagi ini ternyata ini. Apa di balik ini sebetulnya?
Di belakangnya ada apa lagi? Aku nggak pernah bisa ke sana ya. Setelah mungkin 1-2 tahun ada muter gitu ya. Ada berkata, loh ini kok gini lagi ya? Nangkap saudara. Lalu Anda berhadapan dengan garis berikutnya. Dan itu yang harus dilewati lagi. Mungkin kali itu bentuknya berbeda. Bentuknya bukan sekedar orang-orang sekitarmu yang menolak saudara. Bukan perasaan tertolak lagi mungkin. Tapi mungkin garis ini merupakan garis yang namanya loncatan iman untuk bisa menerobos. Anda berhadapan dengan suatu fakta di mana engkau berkata, aku mesti berkembang sekarang ini. Nggak bisa begini terus. Nah, saya mau beritahu saudara, ini yang hari-hari ini saya tuh gelisah sekali sebetulnya. Anda tahu dari mana puncak kegelisahan saya adalah hari Minggu kemarin. Waktu KKR anak-anak selesai, waktu Bill selesai, kalau Anda ikut di KKR-nya Bill ya, anak-anak itu kan diputar video tentang ministerinya Bill 2 tahun lalu. Saya lihat dari video itu, peristiwa 2 tahun lalu. Yang hadir tidak sebanyak kemarin, saudara. Ya, jemaat kami waktu itu masih sedikit. Tapi saya lihat waktu itu saya berkata, waktu di altar call katanya, sebatas karpet itu aja penuh kan. Kelihatan dari situ. Jadi artinya yang datang nggak terlalu banyak sekali. Dan Bill nggak ada orang kenal waktu 2 tahun lalu di Indonesia. Cuman saya berkata gini, kok gedung saya masih sama ya dengan 2 tahun lalu? Tiba-tiba, nah itu saya mulai sadar itu. Tuhan sudah mulai usik hati saya. Dengan berkata, kamu nggak banyak beda loh dengan 2 tahun. Gedungmu masih ini juga. Bentuknya masih ini juga. Yang beda memang isinya. Tapi ini sudah membuat hati ini sudah. Saya bilang Tuhan, makanya saya berkata, beri saya 3.000 berarti 5.000 lah. Beranilah saya bilang. Nah ini yang sedang kami doakan sebetulnya. Dan pada waktu dia bicara tentang mesti gali selokan. Ya, gali selokan itu supaya air dari mana? Edom. Bagus. Anda masih ingat juga firman Tuhan ya. Ketika Anda harus gali selokan, itu artinya Anda harus menyediakan tempat, wadah untuk perkembangan. Ya kan? Sehingga besok saya mau buat meeting dengan teman-teman. Karena kami Sabtu ada kebaktian itu untuk youth, untuk anak muda. Dan ini kami discuss dengan Bill, dengan Pastor E pada hari itu. Enaknya kalau kumpul ya, kalau ada hamba Tuhan lain yang kita bisa trust, kita bisa ngomong terbuka dengan mereka, lalu kita bisa diskusi langsung dengan mereka. Dan saya beritahu saudara, kalau Anda diberi Tuhan itu bulldozer atau traktor, saudara akan dilengkapi dengan banyak hal yang lain lagi. Tiba-tiba itu sudah klik, datang sendiri, semuanya bisa tanpa diusahakan. Itu kasih karunia Tuhan. Selama Bill di tengah-tengah kami, ada hamba Tuhan lain datang. Dan mereka saling sharing. Saya dengerin mereka bicara. Bayar harga. Bayar harga. Tidak ada sesuatu yang besar yang Anda terima sebagai warisan. Tidak ada. Oh, karena saya anaknya si A. Saya mewarisi kebesarannya. Selama si A-nya masih hidup mungkin. Karena itu kebesaran dari si A. Tapi si A-nya mati atau pergi, anaknya belum tentu. Orang-orang sekitarnya belum tentu. Karena ini panggilan yang tidak mungkin didapat. Hanya sekedar ada nunggu warisan. Tidak pernah diberikan. Ini harus diambil. Ngerti saudara? Nggak pernah diberi. Nggak ada cerita lah. Orang duduk diam-diam, bertapa sampai jenggotnya panjang. Lalu Roh Kudus datang dengan seperti raja wali raksasa. Bertahu, aku pakai engkau. Lalu kemudian dia berkata, hei orang mati di kuburan ini bangkit. Brung, 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 brung. Zombie jalan tang. Nggak ada. Tidak ada. Yang ginian nggak bisa. Anda tunggu tuh nggak bisa. Kalau warisan orang tua Anda mau tunggu mungkin bisa. Jangan harap yang ini ditunggu bisa. Nggak bisa. Anda mesti ambil. Ngerti ya? Coba lihat Elia Elisa. Itu rombongannya Elia. Nabinya puluhan tuh. Nah mereka mau bergabung dengan Elia saja. Pertaruhannya nyawa. Musuhnya Isabel sama Ahab. Semua partainya Elia kan musuhnya Isabel. Oposisi.
Jadi kalau dia gabung sama Elia, satu, musuhnya raja dan pasukannya. Dua, kalau nubuatannya keliru. Sekarang kan enak. Nubuat keliru, ya maaf ya lagi belajar. Dulu keliru saudara. Diseret keluar, lemparin batu sampai mati. Coba ya berlaku sekarang. Gak ada orang jadi nabi bener. Sekarang orang buat sekolah nabi, sekolah rasul. Gampang banget orang bergabung. Sekolah nabi, duduk. Keluar, langsung lain lihatnya. Demikianlah firman Tuhan. Kalau berlaku perjanjian lama, orang apa? Demikianlah firman Tuhan. Sebentar ya mas, keluar dulu, ambil batu. Coba ngomong apa? Keliru, tas. Nah itu gak ada orang dari nabi, saudara. Non-profit organization. Tapi karena keliru gak apa-apa ya. Sudahlah, maklumlah. Orang manusia lagi belajar. Tapi kita bonyok, bener saudara, karena nubuatannya dia. Yang terjadi begitu. Mereka bergabung dengan Elia, sudah beresiko begitu. Mati aja kalau gabung sama Elia. Memang Elisa dilemparin jubahnya. Tapi dia potong itu 12 lembu yang dia punya. Dia kasih makan semua pegawainya, dia pamit orang tuanya, ikut Elia. Belasan tahun. Lenyap, cuma melayani Elia. Sampai titik mereka bergerak dari Gilgal, terus sampai ke Yordan. Rombongan Nabi di setiap garis itu ada. Tapi di garis terakhir yang namanya Yordan. Yang lain cuma lihat dari jauh. Cuma satu yang ikut. Dan itu tidak ditunggu loh saudara. Elia berkata, kamu tinggal di sini ya, gua mau ke sana. Nggak mau. Ikut, saya ikut. Ikut. Sampai dekat Yordan, kamu sini aja ya, aku mau ke sana. Enggak, aku ikut. Sebab panggilan ini hanya harus Anda ambil. Nggak bisa Anda tunggu. Warisan. Mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya diberikan rezeki secukupnya supaya dapat makan pada hari ini. Dapat cepek. Kita bilang, terima kasih. Tuhan memberkati. Bukan, kita bukan tipe pengemis. Anda mesti ambil. Tidak ada orang yang nunggu yang begituan. Anda mesti ambil. Amen, saudara. Ini bagian-bagian yang menurut saya kita mesti belajar. Sekali lagi saya berkata, ini Anda harus ambil. Mesti ambil. Kalau Anda merasa, oh Tuhan mau pakai saya. Nah, Joyce Meyer berkata, nubuatan itu cuma kemungkinan. Nubuat itu adalah suatu kemungkinan yang akan terjadi. Kenapa kemungkinan, Pak? Kenapa nggak pasti? Di dalamnya ada syaratnya. Kalau ini nggak ada, ini nggak ada. Kalau ini ada, tergenapi. Ini terjadi. Dan bagian dari syarat yang harus Anda penuhi. Di situ. Itu yang dia bilang. Anda harus crossing the line. Anda mesti lewati. Terobos garis itu. Nangkap ya saudara ya. Simple. Saya belajar bahwa ini menarik sekali. Semua ya hamba-hamba Tuhan yang datang gitu ya, kalau saya lihat. Anda kan tahu masing-masing punya ukuran greatness yang berbeda-beda ya. Anda tahu ELG. Saya mau beritahu, saya perlu ceritakan ELG. Tahu nggak? Ada satu orang bertobat lahir baru. Gara-gara Anda merayakan ulang tahunnya Papa Gini. Ya, true. Ini orang cari Tuhan, saudara. Backgroundnya ya, saya nggak tahu persis ya. Tapi mau cari Tuhan. Dia muter-muter ke gereja. Setiap masuk gereja, apapun dia masuk. Capek lah kayak gini. Dia datang di saat yang luar biasa. Papa Gil ulang tahun. Dia pertama kali datang ke gereja pada hari Minggu itu. Dan dia lihat ada orang tua dirayakan ulang tahunnya maju satu hari. Ya, dengan balon, dengan segala macam. Itu bisa membuat dia bertobat, saudara. Jadi balonku ada 5 itu membuat orang bertobat. Dan langsung mereka dibaptis. Sudah dibaptis. Dia bilang,
ini gereja kok aneh ya? Gereja kok pakai balon dan ulang tahun? Jadi dia ngelihat itu. Saya nggak tahu apa yang dia rasakan ya. Most probably itu karena kasih Tuhan, saudara ya. Dia merasakan kasih Tuhan. Mungkin anaknya nggak pernah bilang, Papa selamat ulang tahun, nggak pernah. Istrinya juga mungkin lupa hari ulang tahunnya dia. Orang tuanya lupa hari ulang tahunnya dia. Mungkin saya nggak tahu. Tapi ini orang lihat hamba Tuhan sudah ada umur, ulang tahun dirayakan. Orang-orang yang asing di sekitarnya. Tiba-tiba hatinya begitu kena. Begitu di altar call maju ke depan terima Yesus. Minta minggu depan ikut baptisan. Baptis akhirnya. Luar biasa. Ikut mesbah keluarga. Setia lagi, saudara. Dia bersaksi, saya bertobat karena Papa Gil ulang tahun. Bayangin lu. Ya, nah, jadi saya mau beritahu. Nah, ini satu hal lagi nih. Anda perhatikan di gereja. Orang boleh khotbah apa saja. Altar call, mesti ada orang terima Yesus. Nah urusan, mau khotbah perpuluhan, khotbah doa bagi bangsa, mau apa aja. Sebab memang bukan dari khotbah itu, saudara. Tapi karena Tuhan yang kerja. Kalau Anda di gereja masing-masing, altar call lah. Makanya saya bilang dengan jemaat, saya berkali-kali berkata, selama Anda bawa jiwa baru, bawa masuk ke gereja aja lah. Sisanya serahkan Tuhan, nanti diurus sama Tuhan. Yang Anda tahu, kali berikutnya dia akan lahir baru. Karena ini anugerah. Ya, itu faktornya banyak, tapi saya bilang satu di antaranya karena ada open heaven di atas. Ada surga yang terbuka. Itu bagus. Terus gitu. Ya, Anda bisa melihat jiwa-jiwa dibawa kepada. Tidak perlu nunggu sampai KKR. Kebaktian biasa aja. Lakukan terus seperti itu, luar biasa. Nah, sekali lagi, ini Anda harus perhatikan. Tidak ada istilahnya warisan dalam hal kebesaran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan, oke ya, ini Anda sudah mengerti. Ada pertanyaan sebelum saya lompat ke sayur berikutnya? Jelas semua atau tidak jelas sama sekali? Oke, anggap jelas semua. Nah, yang kedua saya mau sampaikan begini. Dia ngomong sesuatu yang menarik sekali. Anda tahu hari pertama dia khotbah tentang estafet, ya, estafet. Dan ada pendeta Betani yang dapat tongkat estafetnya. Angkat tangan dikasih betul sama dia. Saya juga nggak tahu dia rupanya khotbah sudah di belakang jasnya itu saya bawa itu, saudara. Saya nggak tahu. Dia bawa apalagi dia juga tahu tukang sulap kan. Anda tahu waktu di gereja dengan anak-anak tukang main sulap ya. Jadi dia juga termasuk tukang sulap. Nah, ketika itu dia ngomong, kita diskusi setelah itu tentang estafet generasi berikutnya. Dia kan sakit banyak ya. Lalu terus ini kita ngobrol. Saya nggak tahu berani tanya nggak, tapi kalau hamba-hamba Tuhan itu ngobrol tuh Anda asik, kadang Anda nggak usah ikut bicara, tapi Anda duduk, Anda dengerin dia aja asiknya. George tanya gini, wah kalau kamu nanti mati, dia berkata gitu, yang nerusin kamu siapa? Anda tahu Bill Wilson itu budgetnya untuk ministrinya dia setahun itu 7 juta US dollar. Juta. Jadi berapa rupiah dong? Kali 8.000 lah. 56 apa? Banyak ya. Jadi per bulan berapa, saudara? Bagi 12 dong. Berapa? 4, berapa? Hampir 5 ya? Ya hampir 5 lah. 5 miliar per bulan. Ayo. Anda sanggup nggak? Ministry pelayanan 5 miliar. Jemaat boleh 22.000. Tapi itu orang miskin semua. Anak-anak yang kayak begitu-begitu semua. Yang praktis, no. Staffnya itu lebih dari 100 yang dia bayar. Dengan bayaran yang menurut saya minim sekali sih. Mau hebat apa? BMW kagak bisa. Pada beli BMW di sana seperti Anda ngasih maling BMW kok. Dibongkar dalam waktu seminggu. Canggih kan di sana mereka. Jadi ini 5 miliar. Jadi dia Josie tanya terus terang. Kalau kamu mati itu, Anda mungkin sedih dengar Bill mati. Kalau Anda mati, tapi ini kan diskusi yang realita toh. Orang tuh bisa mati.
Masa mau selama-lamanya dan selama-lamanya dan selama-lamanya? Siapa yang gantiin kamu? Oh, dia bilang ada 5 orang dalam 5 ketua departemen. Ya, tapi siapa dong? 1 orang yang gantiin. Lalu kita diskusi banyak. Dia cerita pengalamannya, dia pernah dikhianati oleh orang yang paling dia percaya. Dan orang itu orang yang berpotensi sekali. Dan bukan hanya itu ya, orang ini bawa beberapa 3 stafnya yang juga orang-orang baik. Lalu kemudian dia sedih sekali, terpukul ya. Karena ini orang punya potensi luar biasa. Dipakai Tuhan, diurapi. Berkhianat. Akhirnya mereka keluar. Nggak jadi apa-apa sekarang. Nggak ada Bill Wilson kedua. Nggak jadi apa-apa. Makanya jangan berontak lah saudara. Tapi bawa-bawa orang. Kalau Anda mau keluar, pamit baik-baik. Tanpa menimbulkan problem. Itu lebih bagus. Ya, dalam kasih Tuhan. Lalu kemudian kita diskusi terus. Gimana dong caranya supaya ada orang yang bisa kelak menggantikan. Saya kejar dia terus dalam urusan begini karena semua pendeta, semua organisasi, Anda tuh cepat atau lambat akan dihadapkan kepada fakta begitu ya. Dan kalau Anda itu murni di depan Tuhan, Anda tahu ini bukan kerajaanmu, sehingga anakmu kelak menggantikan saudara. Nggak bisa. Anda harus tahu ada orang yang Tuhan tetapkan berikutnya. Lalu kemudian dia ngomong dengan satu kalimat yang sederhana sekali. Kalau Anda tahu backgroundnya, Anda akan bisa ngerti. Kalau nggak tahu, nanti saya jelasin. Dia bilang, seringkali untuk dapat pangeran, kita harus ketemu dengan katak. Frog. Kodok. Anda tahu cerita pangeran katak? Kira-kira gini. Ada pangeran, cakep, hebat, disihir sama penyihir jadi kodok. Kalau ada putri yang mencintai si kodok, baru kemudian si kodok bisa balik jadi pangeran. Jadi dia berkata, kamu kalau ketemu ya kayak kuda yang untuk perang, anjing bulldog, harimau, singa, gajah, kamu ketemu yang begitu-begitu, nggak pernah jadi pangeran. Gajah akan nginjek kamu, harimau nyakar kamu, apalagi kuda akan nyepak kamu, anjing gigit kamu. Dan tetap mereka jadi anjing, jadi kuda, jadi gajah, jadi harimau. Tapi kalau kamu bisa ketemu kodok, mungkin kamu akan ketemu dengan pangeran. Lalu Ibu Ruth tanya, berapa pangeran yang sudah kamu ketemu? Belum satu pun. Kodoknya tetap kodok ternyata. Bukan pangeran kodok rupanya. Dan dia berkata, itu kadang-kadang frustrasi. Ngerti maksudnya saudara? Kenapa kok kodok? Sebab biasanya orang dipanggil dalam tugas yang begitu besar. Itu orang yang nothing, gak ada apa-apanya. Tapi belum tentu semua yang nothing itu ada apa-apanya di dalamnya. Bisa kosong lahir batinnya juga bisa saudara. Iya toh. Memang itu kodok, bukan pangeran kodok, memang kodok. Anda kasih bawa ke mahkota, bawa ke istana pun lompatnya sama, memang kodok dia. Ya, terbaik dari suike itu kita makan sama-sama. Tapi kan nggak ada pangeran gajah, pangeran singa, pangeran apa nggak ada, pangeran anjing, yang paling nggak ada sudah. Cuma dia istilahnya berkata, kalau untuk orang bisa menemukan seseorang yang akan jadi prince, jadi pangeran, orang itu mesti akan sadar aku ini tidak lebih dari kodok, sang kodok tadi. Tapi kemudian dalam polesan tangan Tuhan, dia jadi pangeran. Nah ini Ruth, pertanyaannya luar biasa. Anda kalau lihat kita ngobrol gitu ya, Anda bisa, kadang saya itu tergoda tidak bawa dia ke mimbar, saudara. Lebih baik tak suguhin teh manis panas kesukaannya plus Dunkin Donut, dia bisa ngobrol berjam-jam dan yang lain puji-pujian terus 2 jam di atas. Karena Anda akan menangkap banyak hal yang luar biasa. Tapi kemudian saya sadar bahwa kita sedang ada kebaktian, Anda nunggu di sana jadi saya bawa dia akhirnya keluar. Tapi saya belajar begitu. Ya, itu nggak gampang. Banyak orang mencoba menjadikan si kodok ini pangeran. Nggak bisa.
Kalau Anda jadikan serigala pangeran, gawat saudara, domba-domba dimakan habis. Si anjing Anda jadikan pangeran, Anda digigit dari belakang. Si banteng jadikan pangeran, bukan hai istri tunduklah, tapi tanduklah. Nangkap saudara. Jadi saudara akan itu bagian yang paling berat. Jadi saya mau beritahu, Pak, enak ya Pak ya, punya greatness secara manusia. Saya bilang dalam certain point, Anda akan berkata, saya kadang-kadang bolak-balik ngomong dengan Pak Yusak. Enak kayak Pak Yusak. Dia ketawa kalau saya begitu. Ya wong dewe-dewe toh, katanya. Orang kan lain-lain. Saya bilang, enak lah kayak Pak Yusak lah. Ya lah. Perjalanan sembahyang, khotbah, pulang. Nggak ada besuk, nggak ada urusan jemaat, nggak ada. Santai, ya lah. Minta mobil menghimbau, gitu kan. Saya enak. Mau jalan-jalan, jalan-jalan. Tuhan bilang berdiam diri. Makin berdiam diri duitnya makin banyak. Loh kan lucu kan orang itu ya kayaknya. Makin berdiam diri duitnya makin banyak sudah. Mau bangun rumah minta sama Tuhan, bangun rumah. Enggak punya duit dikirimin ayam goreng dalamnya emas 2 kilo. Karena benar ceritanya dipaketin dari Semarang itu ayam goreng dalamnya dikasih emas batangan. Jadi kadang-kadang itu kan saya bilang enak kan, enggak usah ribut urus siapa. Waktu senggang bermain dengan anak cucu ya enak. Sisi-sisi tertentu. Anda akan tahu bahwa itu bukan hal yang gampang. Menangkap saudara ya. Tetap ada harga yang mesti dibayar. Jadi jangan ingini apa-apalah. Ingini Tuhan saja. Kalau saya bernasihati Anda, ingini Tuhan saja. Itu jauh lebih luar biasa. Amen saudara. Ya, kalau gitu Pak mau jadi biasa-biasa. Kadang nggak bisa saudara. Kadang terlambat begitu. Karena kita tahu bahwa apa yang Tuhan sedang kerjakan ya. Oke, jadi apakah ada kodok-kodok di sini? Pangeran yang ada ya, puji Tuhan. Prince of God, Israel. Ya Anda sudah pintar bagaimana memilih peran yang baik dalam hidupmu. Saya harap itu selalu Anda ingat. Jangan jadi kodok, jadi pangerannya Tuhan. Nah, apalagi ya? Oke, kita masih punya cukup waktu. Nah, hal yang ketiga yang saya mau sampaikan buat saudara adalah ini. Dia ngomong tentang the branch that over the wall. Ya, apa itu? Ranting, dahan yang melewati tembok. Interesting ya. Anda kalau dengar Bill Wilson khotbah begitu tuh, saudara. Anda Gary Oliver sama Anda tahu orang-orang ini ya, dengan pewahyuan yang bisa, saya bilang nggak masuk akal. Kita kan baca omongan Yakub kepada Yusuf itu kan berkali-kali sih ya. Tapi kalau nggak dibukain Tuhan, Anda nggak ngerti itu. Bisa begitu ya. Cuman lihat orang perempuan Meksiko dengan anak berapa tuh? 3 ngambil jeruk itu bisa jadi khotbah 1,5 jam. Saya heran sekali gitu ya. Luar biasa. Banyak orang ke sekolah teologi belajar homiletika itu khotbah 1,5 jam aja sudah nervousnya luar biasa. Tapi saya lihat di sini banyak calon-calonnya. 10 menit kurang tuh. Sehingga hafal mereka. Anda sudah punya bakat lah, lumayan lah saudara. Nah, kita sharing sesuatu menarik di sini. Anda kan hamba Tuhan, jadi saya cerita-ceritalah apa adanya ya, apa yang kami sharingkan. Kami bicara tentang seorang saudara yang kami kenal hamba Tuhan. Dan saya tanya dengan dia begini, apakah menurut kamu dia akan buka gereja? Karena teman ini dekat dengan kami dan dekat dengan pendeta Konghi. Jadi kami berdua punya gereja dan kami melihat anugerah Tuhan bagus sekali. Kami diberkati, Konghi juga diberkati dan dia nggak punya gereja. Dan kalau Anda ngerti ya, bahwa gereja itu satu-satunya agent Tuhan di bumi ini. Tuhan nggak punya agen yang lain. Agen tunggalnya Yesus cuma satu, gereja namanya. Ya. Dan gereja dalam masa pemulihan seperti ini itu merupakan kekuatan yang luar biasa. Luar biasa. Secara sosiologis saja ya. Gereja itu memberikan 2 kontribusi yang kalau itu digabungkan itu hebat. Yang pertama itu orang. Yang kedua apa ya? Hah? Apa? Ayo. Di dalam gereja itu ada 2 secara sosial. Ada orang dan ada Coba jawab. Salah nggak apa-apa? Orang dan
Hah? Uang. Dan apa lagi? Gedung. Apa lagi? Anda orang rohani sih jadi. Uang, saudara. Uang aja kok. Ada orang ada uang. Benar nggak? Ada orang ada uang. Potentially, ya, potensial. Tidak selalu. Tidak selalu. Kalau Anda punya satu gereja lokal yang orang bilang pretty good number, ya, jumlah yang cukup baik, Anda punya orang. Anda punya orang, semua yang Anda kerjakan itu lewat orang. Anda mau apapun lewat orang. Enggak, tapi ini luar biasa nih. Saya telepon Cirebon, Bu Nani Susanti akan nanti ngajar Anda. Dia disuruh Tuhan buka radio di Cirebon biasanya. Jadi ini akan muncul radio-radio yang kita kontrol udara, atmosfernya kita kontrol. Amen. Luar biasa. Jadi orang, Anda kan perlu orang tuh. Lihat dia trainingkan orangnya jadi penyiar. Anda perlu orang. Di gereja orang itu ada. Anda perlu orang. Tapi kalau orang-orang ini duduk di kelas biblical economics, maka orang-orang itu ada jadi steward yang baik. Ya, belum tentu Anda punya orang, Anda punya uang. Belum tentu. Kalau mereka teachable, diajari, diteladani, ini dua-dua potentially dimiliki. Dan Bill Wilson berkata gini, bayangkan apa yang bisa dibuat itu sungguh-sungguh unlimited. Kalau Allah mulai masuk di tengah-tengah mereka dan mulai bergerak, dia berkata luar biasa. Terus dia ngomong terus terang, coba yang kamu lihat di tempatmu aja. Berapa banyak hal besar yang kamu bisa buat karena dua kekuatan ini. Right? Kalau Allah mulai masuk, visi kehidupan semua di sini, ini kan cuma sarana. Ini pelaksana, ini sayur asemnya lah, saudara. Untuk Anda tetap kuat setiap hari dengan kerupuk kuning dan putihmu. Ya kan? Jadi ini potensial itu, tidak semua punya. Dan dia berkata, jujur dia berkata, yang saya punya ini. Yang di sini itu orang-orang yang betul-betul nggak punya Pak. Saya suka Pastor Ken Tracy berkata, dikotbah langsung, saya mau khotbah kamu ya. Waduh ini gawat nih saya dikotbah. Tapi dia duduk dengerin. Dia bilang kamu nggak usah khawatir dengan uang. Aku tidak pernah minta uang sama orang. Selalu ketika Allah beri proyek itu uang datang sendiri. Dia berkata aku juga tinggal di daerah miskin. Aku tidak pernah minta uang. Uang datang sendiri. Itu betul saudara. Ya. Tapi kalau Anda punya gereja, ya semua orang itu punya kelebihan, punya kekurangan. Tidak ada, nobody's perfect ya. Kita semua dalam proses untuk mencapai itu sedang belajar. Tapi ini dua, dia berkata, ini luar biasa. Lalu dia berkata gini, ya istilah yang dia pakai, ya saku ini menunggu ada orang-orang yang, ya ada ranting, dahan dari hidupnya yang diulurkan. Saya melihat ini saudara, saya berkata itu betul. Tapi Anda harus hati-hati. Ini bukan tujuan. Jangan kalau Anda punya gereja atau mau start gereja, tujuannya supaya kamu jadi gede, punya orang banyak. Jangan. Jangan juga punya tujuan uangnya banyak. Jangan. Ini cuma alat. Yang menurut saya, sebetulnya ini datang dengan sendirinya. Allah berikan buat kita waktu Anda dan saya hidup dalam ketaatan dengan Tuhan. Anda ngikuti Tuhan, Anda akan mencapai ini. Nah kalau orang tidak melihat akan latar belakangnya, orang senang dengan ininya. Saya ini ngomong terus terang kepada saudara. Anda lihat selama 3 hari dengan Bill Wilson-nya. Dia nggak minta uang loh dengan saya. Serius. Tidak ada hamba Tuhan yang datang di gereja dan minta uang. Kalau beberapa kali saya berkata, oke, semua persembahan buat dia. Itu karena Tuhan merintahin saya. Saudara. Bukan karena apa-apa. Dan jumlah yang dikumpulkan dalam 3 hari itu fantastis. Lucu, saya ceritain. Anda boleh percaya itu lupakan lah. Tapi ini human sekali, ini manusia sekali. Dia lagi menikmati American donatnya. Itu malah belum datang kok yang Dunkin Donuts Anda itu belum datang itu.
Dia ngomong donat, itu pada waktu itu hari, itu hari, dia mulai Jumat, Sabtu sore. Sabtu sore, dia belum khotbah, duduk di tempat tamu kami, ruang tamu kami di belakang. Lalu saya diberi laporan oleh teman kami, bahwa sampai dengan Sabtu sore, itu sudah terkumpul persembahan itu sudah lebih dari 9.000 US dollar. Kalau di US kan, sudah lebih dari ini. Angka terakhirnya gede, sekian kali lipat lagi saudara, angka terakhirnya itu. Nah, dia sebelum saya ngomong ke dia, karena saya sudah ngomong ke dia dari ketika dia datang pertama, saya bilang, Pastor Bill, ini yang Tuhan suruh pada saya. Terus dia berkata, oke, nanti saya akan tanya ke kantor, karena ini dia bilang, kalau kamu ngasih aku persembahan, ini akan aku bawa ke Manila, aku akan beli truk, ya nanti dia akan berikan desainnya buat gereja, dan kami mau buat. Anda boleh tirulah nanti kalau kita punya, dikasih warna apa-apanya. Kita mau beli, dan saya bilang saya mau buat di Indonesia aja kan. Kita mau beli yang baru, yang bagus. Jadi kita bisa nerobos ke banyak tempat. Akan menarik sekali. Nah, dan Anda tahu bahwa kalau kita punya jaringan dengan orang-orang seperti ini itu memberkati sekali. Lalu dia berkata, saya akan telepon kepada kantor saya di Amerika. Saya mau tanya, itu masih kurang berapa? Karena sebetulnya, kalau nggak salah dia bilang itu sekitar $15.000 untuk dibutuhkan untuk beli truk itu. Nah, sore itu dia datang ke gereja, lalu kemudian dia ngomong dengan saya. Dia bilang, Pastor, ini tadi aku sudah telepon kantor, ternyata sudah ada persembahan masuk dari beberapa tempat lain, kurangnya masih 9.000. Saya ketawa, saya tunjukin kertasnya, saya bilang, ini kita sudah 9.000 lebih. Itu donat di mulutnya jatuh, katanya. Sebab dia tahu ini negara katanya sedang susah, saudara. Katanya. Ya. Tapi saya berkata, iya, saya bilang, terus dia bilang, waduh, saya nggak nyangka tuh. Dan saya berkata, saya sudah ngomong semuanya. Dan aku nggak peduli berapapun. Saya bilang, saya tabur untuk ministrimu. Waduh, nangis ya saudara. Dia bilang, tadi pagi saya temuin dia di airport. Saya bilang, ini semuanya saya kasihin kamu, ini perhiasan kamu bawa, ada yang ngasih perhiasan, ada yang ngasih jam, ada yang ngasih macam-macam. Ballpoint, kasih ballpoint main anak-anak saudara. Gambarnya ini depuh atau apa gitu ya. Dia ambil semua. Dia bilang, oh ya saya bisa kasihkan salah satu anak yang di Brooklyn. Siapa tahu kalau akan muncul di bukunya bahwa ballpen itu mengubah banyak anak saudara ya. Wah, jangan meremehkan hal kecil dong ya. Truk-trukan itu aja bisa membuat anak yang matanya satu. Ya, itu diberkati kan. Dan dia bilang, aku nih sebenarnya shock dengan kalian. Dia bilang, saya nggak masuk akal saya itu. Kok bisa begini? Saya bilang, ya nggak ada yang. Dia bilang, kamu kan tahu bahwa kita ini hidup di tengah-tengah alam khayalan yang tidak pernah nyata. Saya berkata, nggak ada yang masuk akal kita kok. Setiap hari kan tidak pernah masuk akal kita. Dia bilang betul. Nggak ada yang pernah masuk akal kita. Tangkap saudara. Nah kalau Anda punya orang yang teachable, Anda kan tahu saya tidak, saudara mari kita memberi saudara, kita perlu memberi. Saya kan nggak gitu, saya nggak bisa saudara perlu begitu. Anda kan tahu saya hanya berkata, mari kita beri, ini begini, ini begini, ini begini. Dan membuat saya bahagia responnya. Artinya mereka ngerti dengan apa yang harus mereka buat. Sambil saya ngajari ke mereka, ini gereja bukan tempat ngumpulin duit saudara. Kita ini mau jadi penabur. Nangkap saudara. Pak Konar itu sebenarnya bilang, ya itu karena Tuhan yang suruh. Tapi saya berkata, apa ruginya? Saya membuktikan bertahun-tahun. Saya buat seperti itu tidak pernah rugi 1 rupiah pun. 2 tahun lalu dia datang. Sekolah minggu kami cuma 60 anak. Hari ini hampir 700 anak saudara. Berapa 10 kali lipat. Itu 500 sekian anak diselamatkan. Nothing. 2 tahun lalu persembahan kami jauh lebih kecil dari angka ini. Saya bisa berikan sekian kali lipat dalam 2 tahun kemudian. Itu kan siapa lebih bahagia? Saya, gereja bahagia. Itu lebih berkat memberi daripada menerima. Nanti dia kasihin ke orang-orang lain. Semuanya. Saya ngerti dia, saya pernah lihat tempat tinggalnya.
tidurnya di gudang. Sampai sekarang Brooklyn ini sebagus-bagusnya kayak apa saudara Brooklyn? Ya. Jadi kalau Anda punya dua ini bagus. Ini bukan tujuan. Tapi kalau Anda punya Tuhan, ini akan dilengkapi Tuhan dalam kehidupan kita. Dia pakai hidup kita. Dia bergerak bersama dengan kita. Amen, saudara. Jadi, saya mau berkata bahwa, ya, bagaimanapun ini dua hal yang penting. Tapi sekali lagi itu cuma alat saja. Dan itu bukan tujuan kita. Jangan melayani Tuhan karena Anda mau punya jumlah jemaat besar. Jangan melayani dia karena Anda pengen pegang uang banyak. Layani dia karena engkau mengasihi dia. Ingat dikatakan bahwa the love of Christ constrain me. Push me towards something. Ya, mendorong kita ke arah sesuatu. Itu karena kasih Tuhan. Hanya karena kita mengasihi dia dan karena kita cinta dia. Jam 12 saya harus selesai. Karena mobil yang saya pakai harus jemput N sebentar lagi. Kalau tidak nanti dia terlantar di airport dengan Pak Ardian. Dan Pak Ardian itu bagus sekali antar jemput pendeta. Dia jemput ke Jakarta. Dan kami kalau dengan deal kita mesti pulangkan dia sampai ke Jakarta kami temani karena kesehatannya. Kita nggak bisa bye-bye. Kalau Gary Oliver masih bisa, dia masih bisa berholy-holy dengan yang lain-lain. Go ahead, saudara ya. Tapi kalau Bill holy-holy dengan siapa? Dia bukan holy-holy. Jadi kita harus temani karena alasan kesehatannya. Sejauh kita bisa antar dia, kita akan antar dia. Dan itu bagian dari ministry yang kita buat. Luar biasa, Allah memberkati kita dengan banyak hal yang ajaib. Anda diberkati? Amen. Saya harap Anda belajar sesuatu lewat semuanya ini. Dan saya percaya bahwa nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdiri sama-sama. Dan terima kasih untuk hari ini. Kami tahu sepanjang minggu ini kami akan sangat diberkati. Dan kami percaya Engkau sediakan yang terbaik buat anak-anak-Mu. Memberkati akan perjalanan hamba-Mu Ann dan Herman di tengah kami. Tibakan dengan selamat dalam anugerah Tuhan. Dengan sukacita Allah yang luar biasa. Dan dia jadi berkat yang sangat istimewa buat kami sepanjang minggu ini. Kami ingin persembahkan hidup kami dan sepanjang minggu ini dalam tangan kasih karunia Allah yang luar biasa. Dan kami tahu sesuatu yang baik sedang terjadi.